Pokoknya kita bakal nyobain salah satu fitur di Golang untuk I/O ya. Jadi coba kita buat dulu ya. Di sini saya buat modul dulu di sini. Kalau ini kan nggak ngebuka ya. Nah, ini go mod init lalu nama modulnya apa? Celeran ID learn gitu ya. Ini udah dibuat. Nah, ini udah ada go modnya. Kita bakal buat satu misalnya apa ya nih? Byte stream gitu ya, string atau byte string lah itu. Nah, di sini kita bakal buat satu file baru namanya adalah buff.go. Jadi buff itu atau buffer adalah sebuah lokasi di dalam memori gitu. Jadi ya berhubungan dengan itu. Kita akan membuat berhubungan dengan itu. Jadi kita buat satu contoh, kita buat satu function baru namanya buff gitu atau buffer yang akan mengembalikan sebuah pointer dari bytes titik apa nih ya, buffer dah, bytes titik buffer. Nah, bytes titik buffer ini adalah sebuah struct sebenarnya yang isinya adalah buff, ada off, dan juga adalah read. Jadi kita bakal naruh data kita di sini gitu. Yang pertama, kita sebenarnya bisa buat sebuah I/O reader. Jadi dengan ini kita bisa buat I/O reader dengan cara misalnya b.2 sama dengan new ini lalu bytes titik buffer gitu. Ini bakal mengembalikan pointer dari bytes titik buffer. Jadi kalau kita manggil ini itu sama dengan kita manggil ini b sama dengan ini dan the reference-nya bytes titik buffer ini. Jadi kedua ini sama. Nah, karena tadi B ini adalah sebuah alokasi memori, tempat dari sebuah memori, maka kita bisa menaruh sesuatu ke dalam B ini. Jadi kita bisa B titik write gitu. Jadi karena B ini adalah sebuah struct yang implementasi ke dalam I/O reader. Jadi b.write kita bisa nulis ke dalam ini sebuah byte gitu. Contohnya adalah hello I am Celeran gitu. Tumben gak hello world ya, ini adalah perbedaan sendiri. Nah, dari B ini kita bisa langsung kembalikan misalnya. Kita bakal manggil ini di entry point kita main. Nah, contoh kayak gini aja. Lalu kita buat misalnya satu folder baru atau folder di luar daya namanya adalah main.go. Kita buat package main, lalu kita buat entry point-nya main gitu. Nah, yang buff tadi kita bisa inisialisasi di sini. Buff titik 2 sama dengan buffer kayak gini. Apa nih? Byte string titik buffer. Oke? Nah, buffer ini tadi kan kita nulis ya. Ini kan nggak kita return ya. Tadi kan kita nulis hello I am Celeran ke dalam buffer ini. Jadi buffer ini kita bisa baca. Jadi out titik rr lalu io titik read out buff dari buff ini. Kalau error tidak sama dengan nil maka kita panik, errornya apa. Nah, outnya ini akan mengembalikan byte-nya lagi. Jadi, yang tadi kita simpan ke dalam sebuah memori, kita bisa baca sekarang outnya. Jadi, kalau kita fmt, print line, out gitu, ini kita bakal bisa ngejalanin sekarang. Go, run, main.go. Nah, ini akan mengembalikan byte-nya. Nah, ini byte-nya nih. 72, 101, 108. Ini adalah byte dari tulisan hello I am Celeran. Nah,
Kalau mau dijadiin string gampang aja, karena ini udah jadi byte, tinggal pakai string ini lalu dalam kurung. Ini adalah ngecasting dari byte ke string. Jadi kalau kita jalanin sekarang, hello I'm Selren. Oke ya gitu. Nah, karena ini buff ini sebuah IO reader, jadi kita bisa ini kalau kita copy, kita bisa nge-copy ini buff ini isinya langsung ke dalam terminal gitu dengan pakai stdout. Jadi kita bisa pakai langsung OS atau IO titik apa nih ya, copy. Nah ini kita mau destinasinya kemana, kita mau naruh dia ke OS titik stdout. Nah apa yang pengen kita taruh, buffnya ini. Jadi buff ini sekarang kita bisa langsung taruh ke dalam stdout dengan pakai io.copy. Jadi kalau kita jalanin go run main.go ini, maka dia akan jadi hello I'm Selren langsung ke sini. Kalau kita clear ya, kita perjelas gitu, kita gedein ini. Ini langsung jadi string hello I'm Selren. Nah, itu ya teman-teman untuk masalah bytes, buffer, dan juga IO copy. Terima kasih semua.